Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus sahibul ma'had al-mukarram Kiai Haji Muhsin Abdillah, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Saya juga didampingi oleh cicitnya Hadratus Syekh Hasim As'ari. Tepuk tangan untuk Gus Ipang Wahid. Maskermu bukaan bro. Dibuka maskernya yang cangkemnya ketok ya dah. Seluruh jajaran panitia yang sangat-sangat saya banggakan. Ansor Banser, Fatayat Muslimat, Ibnu IPPNU yang sangat-sangat saya cintai. Beli jagung, keliru ketela, saya datang ke Lampung dengan membawa cinta. Anda bayangkan hari ini jangan kata ribuan, mungkin puluhan ribu. Walaupun sudah diwanti-wanti jangan datang. Ikuti muktamar dari rumah. Tetapi coba Anda lihat, di mana-mana macet. Tiket pesawat hampir semuanya habis. Naik kapal susah. Dan coba Anda lihat proses keberangkatan para muktamirin itu dari keluarga masing-masing, dari kampung masing-masing. Saya ada cerita muktamirin datang dari Kalimantan, harus jual kambing terlebih dahulu. Ada yang jual sepeda motornya, ada yang jual hewan ternaknya dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang dia dapat? Di sini juga enggak dapat amplop. Di sini mungkin bahkan makan juga enggak dapat, tidur seadanya, bahkan mau ke WC ngantri. Betul? Dan yang kurang ajar yang masuk duluan begitu keluar enggak membersihkan WC-nya. Wonge ya teko. Ya melu guyu, gitu loh. Jilbabe ya pink, gitu loh. Apa yang didapat coba? Tetapi pengorbanan yang diberikan luar biasa. Wis rasa oke ke banyu putih kok oke men. Rasa mok suguh, aku lah ngaji mok suguh, sing kiwa nyekel mic, sing tengen nyekel panganan ra sida ngaji goblok. Enggak usah banyak-banyak le, kopi saja yang banyak di sini ya. Kenapa Gus Miftah suka kopi pahit? Kenapa saya suka kopi? Karena Gus Miftah itu seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang suka. Makanya ingat cowok-cowok ini ya, jangan pernah tangisi ketika kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Mbak-mbak harus tahu, kopi itu mengajarkan kepada kita bahwa rasa pahit dan manis ketemu dalam kehangatan. Ya. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Coba kita lihat, apa kemudian yang didapatkan? Di sini berdesak-desakan, fasilitas walaupun sebanyak apapun karena begitu banyak yang datang terasa kurang. Tetapi terpancar raut kebahagiaan. Kenapa? Karena yang kita cari bukan apa-apa kecuali keberkahan. Keberkahan dari siapa? Nahdlatul Ulama. Maka saya bilang, jadilah orang yang ketiadaannya dicari, kedatangannya dinanti, kepergiannya dirindu, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Kita belajar dari siapa? Dari semua muassis Nahdlatul Ulama. Kita bisa belajar nggak usah jauh-jauh. Belajar dari salah satu mantan ketua umum Nahdlatul Ulama. Siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya dulu punya teori begini, orang itu kalau pinter biasanya selera humornya tinggi. Tapi kalau orang seneng guyon belum tentu dia pinter. Contoh,
Orang pinter selera humornya itu tinggi. Contohnya Gus Dur. Maka dulu saya bilang, di Indonesia itu yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya terang cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Itu orang yang tidak bisa melihat tetapi hatinya terang. Tetapi juga ingat, kadang-kadang orang suka humor tetapi dia nggak pinter. Nah ini nggak perlu saya sebutkan contohnya, nanti baper. Kita belajar dari orang-orang ini, yang ketiadaannya dicari, kedatangannya dinanti, kepergiannya dirindu, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Maka kita sering mendengar istilah gajah mati meninggalkan gading. Gara-gara kasus Gisel saya punya peribahasa baru. Tidak hanya gajah yang meninggalkan gading, Gisel juga. Maka mumpung kalian berada di arena muktamar, ingat, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Ngomong apa toh? Gitu loh. Kenapa saya bilang 19 detik? Karena saya belum punya versi yang 1 menitnya. Angel. Yang kita cari bukan apa-apa, tapi yang kita cari keberkahannya. Maka coba kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Saya udah lama banget gak ngaji ayat ini. Tapi tadi pulang muktamar, saya ke hotel, mau tidur dipanggil sama Abah Wapres, Kiai Ma'ruf. Gus Ipang sama beliau, saya ditelepon sama Pas Pampres, Gus, dipanggil sama Abah Kiai. Saya datang ke atas. Begitu saya turun, apa yang kemudian dinasihatkan beliau sama saya jadi ingat ayat ini. Dan ini yang kemudian hari ini saya perlu belajar dari jenengan semua. Apa yang harus saya pelajari? Coba kita lihat ayat ini. Apakah kamu tidak datang hadir dan menyaksikan ketika Yakub akan mendapatkan ajal dan kematiannya? Dia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Saya dulu tanya sama kiai saya, Kiai, kok kalau saya lihat susunan katanya ini lucu ya Kiai? Lucunya di mana nak? Kenapa Allah menggunakan kalimat ma bukan man? Apa yang kamu sembah bukan kalimat siapa yang kamu sembah. Ma ta'buduna min ba'di bukan man ta'buduna min ba'di. Saya waktu itu mikir, kenapa yang diksi yang digunakan kalimat apa bukan siapa? Padahal kalau sesembahan pasti siapa? Man robbuka bukan ma robbuka. Tapi kenapa Allah menggunakan kalimat ma ta'budun? Apa yang kamu sembah? Bukan man ta'budun, siapa yang kamu sembah? Jawabannya adalah hari ini orang lebih melihat apa dibandingkan siapa. Luweh ndelok opone tinimbang sopone. Contoh, pilihan bupati. Kamu besok milih siapa Mas? Tergantung siapapun saya pilih, yang penting saya dapat apa? Ora penting sopo wae, sing penting aku entuk apa. Manusia hari ini lebih mengutamakan opo tinimbang sopo. Dhisikke opo tinimbang sopo. Contoh, kowe di anak wedok dilamar sama laki-laki. Pasti pertanyaannya adalah pekerjaane opo, gajine piro. Makanya kalau banyak jomblo, cowok-cowok jomblo itu yang salah siapa? Ibu calon mertua yang matre tak kandani. Tapi saya tahu jomblo itu strong. Apa itu? Stresnya tak tertolong. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, saya jomblo bukan berarti saya tidak laku, tapi karena memang saya susah untuk dimiliki. Wah, kamu malah jangan galau, kupinang kau dengan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Santai aja bro, kalau jodoh pasti ketemu, betul? Di mana ketemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu.
Angel itu. Santai saja. Ar-Rum 21. Allah berfirman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan." Min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Lah terus apa iki? Wahai para jomblo, saya ingatkan sekali-kali, janganlah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Itu artinya kalau kamu mati, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Anak pacaran bertahun-tahun. Padahal perintah Nabi jelas, ya ma'syaros sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Kalau kamu punya kemampuan segera nikah. Kan jelas. Fa innau aghaddu lil basar, karena pernikahan itu bisa menjaga pandangan mata. Itulah alasan saya kenapa pakai kacamata hitam. Supaya kalau ngelirik janda tidak kelihatan. Ada janda di sini? Ada. Kalau kamu nikah dengan janda, berbahagialah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Menjijikkan. Kalau nikah dengan janda itu tidak ada malam pertama, adanya malam lanjutan. Tapi santai. Wahai para janda, yakinlah, bila cinta pertamamu meninggalkan luka, insya Allah cinta keduamu akan menghasilkan surga. Oh. Saya itu kalau ngomong janda seneng Gus. Saya itu kalau ngomong janda seneng. Apalagi di grupnya Ning Malsa ini. Saya ngomongnya janda toh. Kenapa? Karena hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Hah? Oh canda? Yo maklum kopi ini rong teko. Oi kopi oi. Jadi orang itu yang dilihat apa nih? Bukan sopo nih. Ma, bukan man. Ini di mana-mana berlaku seperti itu Bapak Ibu. Maka tuh saya kadang-kadang sedih gitu loh. Banyak orang baik, nyalek, gak terpilih. Kenapa? Karena sopo apik tapi randuwe opo. Padahal ibu-ibu harus tahu kalau hari ini Anda matre, ketika kemudian fit and proper test cari mantu yang ditanyakan pekerjaan dan gajinya. Coba deh Anda evaluasi. Kamu dulu dinikahi sama suamimu sama juga nggak punya apa-apa. Begitu sekarang kamu kaya kok gayane ra umum. Gitu loh. Mbok yo ngoco, aku mbien mulai dari nol. Maka mas-mas kalau kamu pengen menikah, dapat pasangan yang mau mulai dari nol gampang. Menikahlah dengan pegawai pom bensin. Dimulai dari nol ya. Gitu. Wong wedok saiki mau lawan. Wong wedok tak kandhani le. Perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Betul Bu? Makanya kalau Neng Masa lihat semua semua jenis mata uang, pecahan mata uang itu pasti ada gambar cewek menari. Coba Anda lihat. 100.000 gambarnya cewek menari. 50.000 cewek menari. 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Semuanya ada gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuman uang Rp1.000. Pati murah bawa golok. Di luar itu semuanya pakai cewek menari. Pertanyaannya adalah kenapa semua gambar mata uang ada cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Kalau kamu bilang, oh cewek matre, bukan matre, kamunya yang kere. Tak ewangin dok, tak ewangi. Sabar. Perempuan tuh kalau sudah dibeginikan biasanya seneng dulu, nanti kita bantai. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat.
Cewek itu ahli sejarah. Sekali kamu berbuat salah, seumur hidup kelingan terus gitu loh. Hati-hati. Uangnya ya tekoi. Ya melu guyu gitu loh. Jilbabnya ya pink. Coba. Orang lebih melihat emaknya dibandingkan mannya. Kalau ini Anda lakukan, besok kamu mati nggak akan dikenang. Kenapa? Karena kalau man ini tidak akan hilang, kalau ma bisa hilang. Yang perlu Anda ingat adalah, onone opo kuwi nggih nyuguh sapa. Yen ono sapa insyaallah entuk apa? Apa. Pertanyaannya, lebih penting apa lebih penting sapa? Mana yang lebih penting? Apa atau sapa? Sapa. Contoh, yang paling gampang. Konsumsi itu apa? Jamaah pengajian itu sapa? Ono konsumsine ora ono jamaah ra sida pengajian. Ono jamaah ora ono konsumsine tetep iso pengajian. Ono Gus Miftah ra ono kopi tetep ngaji. Ono kopi ra ono Gus Miftah ra sida ngaji. Allahumma kopi Al-Fatihah. Ning Lampung kok kopi angel dancut. Angel. Walaupun ikan kopi itu nggak ada yang jujur. Nggak ada yang jujur. Kopi, kapal, api. Dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Kopi itu guluwa, dibuka kopinya nggak ada luwaknya. Satu-satunya iklan yang jujur itu hanya sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Sangel. Pernah ke Waigambas bro? Pernah ke Waigambas? Coba Anda lihat, semua pelatih gajah itu pasti cowok, nggak ada yang cewek. Beneran. Kenapa pelatih gajah itu harus cowok, nggak ada? Saya sempat ke Thailand. Di Thailand itu kan banyak gajah. Bahkan gajah mereka luar biasa. Bisa dilatih macam-macam. Semua pelatihnya itu cowok, nggak ada yang cewek. Kenapa? Karena yang bisa menaklukkan gajah hanya pelatih cowok. Kenapa demikian? Begitu gajahnya marah, pelatihnya telanjang, dia kayang. Wow, gajah junior. Gitu kan. Neng malsa enal kohwah kopi nendi tak tinggal ora tekan. Oh ngunduh atau bang. Ngaji di neng kene juga kopi neng pondok. Sampai kene wis adem aduh. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi onone apa kuwi nggih nyuguh sapa? Yen ana sapa mesti ana apa? Contoh begini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya kan? Adanya ma ini untuk apa? Untuk nyuguh semua dabah. Semua hewan melata itu sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Makanya dulu ketika saya melamar istri saya, calon mertua saya itu curiga sama saya. Jadi kan saya dari dulu nggak pernah mau dipek mantu kiai, karena bagi saya beban. Jadi kalau saya dipek mantu kiai kondang itu berat. Beratnya di mana? Kalau nanti saya bisa kondang kayak mertua saya, orang kan mengatakan ya lumrah Miftah kayak iso kondang, mergo duwe maratuwa kondang. Tapi kalau saya nggak bisa kondang, dinya elah goblok, duwe maratuwa kondang kok mantune ra iso kondang. Mila awakmu tak kandhani le, lak golek maratuwa sing biasa-biasa wae. Syukur-syukur sing iso dihapusi. Enak banget kita kandhani. Rasape ngono le. Apa mana rupa-rupa pas-pasan kayak rumahmu kita, ada? Kamu jangan dekat-dekat, masa cewek cowok deket-deketan, jangan. Kamu berdua itu seperti Indomaret dan Alfamaret, berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Mbaknya kok diam saja sih mbak? Kamu nanti pulangnya lewat jalan selatan ya nduk ya? Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Cangkemmu.
Tak kasih tahu kenapa cowok itu harus pinter gombal. Cewek itu kelemahannya di telinga, cowok itu kelemahannya di mata. Coba Anda lihat, buktikan omongan saya. Cewek itu kelemahannya di telinga, cowok itu kelemahannya di mata. Karena cowok itu kelemahannya di mata, itulah kenapa perempuan dituntut harus pinter make up dan dandan. Karena cowok itu kelemahannya di mata. Lah, cewek itu kelemahannya di telinga. Itulah kenapa cowok dituntut harus pinter ngomong dan gombal kayak saya. Cowok itu kan kelemahannya di mata, Mbak. Makanya cowok itu kurang ajar. Di jalan lihat cewek cantik, dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Neng Malasa, saya itu kan aktivis di klub malam ya. Jadi tamu-tamu yang suka gonta-ganti cewek di klub malam itu kan saya tanya satu-satu. Kamu kok tiap hari cari cewek ke klub malam, apa sih bedanya? Kan juga sama-sama cewek, beda Kiai. Bedanya apa? Kalau saya ketemu cewek cantik, senengnya setengah mati. Wow. Terus kalau ketemu cewek nakal, aduh ya Allah capeknya setengah mati. Terus kalau pulang ke rumah lihat istri, subhanallah pura-pura mati. Kurang ajar orang lanang itu. Makanya mbak-mbak ingat ya, salah satu ciri wanita solehah adalah innadzarta ilayya sarratka. Itu artinya apa? Kamu harus menjaga penampilan kamu. Harus menjaga dandanan kamu. Harus menjaga body kamu. Bila perlu ikut olahraga, ikut senam. Kalau kamu mengatakan, nggak penting saya dandan, toh saya udah punya pasangan. Ingat, pelakor hari ini lebih kejam daripada hantu kuburan, tak kandani. Saya kemarin di Cirebon ngaji ngajak Nikita Mirzani. Waduh, saya ajak ziarah ke makamnya Sunan Gunung Jati. Masya Allah, komentarnya macam-macam. Ini saya besok siang akan mengumpulkan 100 Gus Nusantara di Hotel Emersia. Kita akan berbicara tentang optimalisasi ekonomi pesantren. Nikita Mirzani tak undang. Saya minta dia berbicara ekonomi kreatif. Bagaimana kemudian memaksimalkan medsos menjadi uang. Anda tahu, sekontroversinya Nikita Mirzani itu tidak pernah meninggalkan sholat. Orang yang dilihat hanya kontroversinya, omongannya dan lain sebagainya itu acting mas. Kenapa? Karena kalau dia semakin kontroversi, medsosnya semakin tinggi, duitnya semakin banyak. Dia itu di Gontor Sanawiyah di Mantingan, yang kebetulan Pak D saya itu Kiai Gontor, almarhum Kiai Imam Badri. Kelas 3 hampir selesai SMP Sanawiyah, dia pulang, kurang 4 bulan, dia lulus. Makanya saya bilang, untung kamu keluar, kenapa? Jadi artis, kalau enggak jadi Mama Dedeh, saya bilang gitu. Lah kenapa dia saya undang? Teman-teman ngapain undang Nikita Mirzani? Please deh. Kita itu sering melihat orang hanya dari penampilannya. Nikita Mirzani itu kelihatannya seperti itu, mohon maaf. Dia ahli sholawat. Inilah uniknya Islam di Indonesia. Banyak yang buka aurat tetapi jaga sholat. Pinter sholawat. Contohnya Nikita Mirzani. Orang Timur Tengah hari ini mohon maaf. Banyak yang nutup aurat tapi nggak sholat. Yang lebih hebat lagi di Darussaadah, pengajian hampir selesai, kopinya baru datang. Makasih ya mas. Wes kopi telat, saya juga lanang. Nasihat itu kayak kopi. Nasihat itu kayak kopi. Kadang-kadang kita harus menerima rasa pahit supaya mata kita terbuka. Wow, apik banget loh. Sarungmu gajah duduk bro. Oh, itu. Tak pikir gajah duduk. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya minta dia untuk berbicara ekonomi kreatif. Kalau Nikita Mirzani itu sedang dia rame ribut, dia malah seneng. Kenapa? Karena dia menikmati endorsan. Satu hari bisa dapat 1 miliar. Saya pengen santri itu ke depan mempunyai keahlian skill di bidang ekonomi kreatif, di bidang digital. Saya kasih contoh. Dulu kebetulan saya kenal baik dengan Haritanu yang punya MNC Group. Makanya saya punya acara di iNews itu ngobrol bareng Gus Miftah. Mau bikin TV, Anda tahu harus mengeluarkan modal 500 sampai 1 triliun Mas Ipang ya. Untuk bikin televisi. Sekarang semua di antara kita berpotensi punya TV. Dengan menggunakan apa? Menggunakan HP-nya masing-masing. Makanya kalau kamu kemudian pengen menggunakan medsosmu ini dakwah bil medsos, ini sangat mendukung. Hari ini mohon maaf, 1 tahun yang lalu ada survei. Ustadz yang ahlus sunnah
yang pro dengan pemerintah, yang artinya paham dengan Pancasila, paham dengan ideologi NKRI, 10 besar yang masuk namanya salah satunya hanya Gus Miftah. Yang lain siapa? Kelompok Wahabi Salafi. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena kita kalah dakwah di medsos. Mereka itu sudah punya istilah sedekah subscriber. Bagaimana kemudian para ustadznya itu minta kepada semua jamaah untuk memfollow-nya, untuk mensubscribe-nya. Ini kesempatan kita, muktamar kali ini saya kemarin bilang matur sama para kiai. Yuk, salah satu yang kita bahas adalah persoalan digital, dakwah bil medsos. Karena dakwah itu berkembang. Di zaman Nabi, dakwah itu bil lisan, menggunakan kekuatan lisan Muhammad dengan khatibun nas biqadri ukulihim. Di zaman para sahabat, ketika masuk wilayahnya Utsman, bil kolam, sudah mulai nulis. Datang lagi ke sini, zaman Wali Songo, muncul bis sakofah dengan menggunakan budaya. Bagaimana memasukkan agama dengan unsur-unsur budaya, dengan tembang dan lagu. Maka muncullah lagu gundul-gundul pacul, turi-turi putih, seluku-seluku batok, apalagi? Lir-ilir, itu semuanya ada value yang ada di dalamnya. Contoh, gundul-gundul pacul. Kalau seandainya saya jadi presiden, ketika saya naik panggung, acara selanjutnya sambutan presiden, ini yang hadir saya minta nyanyi gundul-gundul pacul. Kenapa? Karena lagu gundul-gundul pacul itu sindiran kepada para pejabat. Supaya apa? Supaya orang gemblelengan. Kalau dia gemblelengan, wakul glempang segane dadi sak rata. Maka besok seandainya ada bupati datang ke Darussaadah, acara selanjutnya sambutan bupati. Neng masa langsung bengok, gundul gundul pacul cul, nyunggi nyunggi wakul kul. Jangan sampai lagu-lagu seperti ini Anda nggak hafal. Ini lagu Wali Songo mengajarkan tentang toharoh, cukup menggunakan lagu seluku seluku batok. Seluku seluku batok, batok ela elo si Romo menyang Solo, leo lei payung, kurang banter. Seluku si Romo menyang Solo, leo lei payung murong, majendit lolo lolo bah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duwe. Vokalisnya buwosok kae. Yen obah medeni bocah, yen urip ayo ngibadah, duit sing mau pikir. Nganti rupamu kaya kalkulator gitu loh. Ulangi, majendit lolo lolo bah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip ayo ibadah. Sholawat Allahumma sholli wa sallim. Iki kan ono hadroh apa ora to? Oh ada. Di mana hadrohnya? Rene oli. Tak sangoni. Selawat di sini. Niki santri ning Malsa. Ayo le santri le. Kalau kamu jadi santri jangan engah-engi. Ditanya santri bisa jadi apa? Presiden. Contohnya siapa? Gus Dur. Oh. Santri bisa jadi apa? Wakil presiden. Siapa? Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi apa? Gubernur. Bu Khofifah.
Santri bisa jadi wakil gubernur, Mbak Nuni, gitu. Santri bisa jadi anggota DPR, Cak Imin. Santri bisa menjadi orang yang kuliah di Amerika, Gus Ipang. Santri bisa menjadi menteri, Gus Halim. Santri bisa menjadi ustadz viral. Wih dicekel hadroh ini ranjek golek rai. Ini vokalisnya yang mana? Kamu? Kok wajahmu gak meyakinkan? Kopiahe NO. Wah, kopiahe NO. Tak dongake mlebu surga. Kopiahe. Ayo, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana. Loh, lha ngawur. Hop. Blok. Sesuk aku mlebu surga kowe tak ajak. Ya. Ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadroan tok ngono. Ora tenanan kok. Jelek duit tak sangoni. Ora tenanan ajiar lho kowe. Yo, tak sejuta. Cek dihitung dhisik iki pira? Iso ngitung duit apa ora? Dihitung. Pira ndelok mung ngitung ketok. Yo, jiro lu patmo 6 donya sejuta. Kenapa saya kasih? Rai ini kayak kotak infak. Ayo, ditabuh. Disai, ndak digocopet. Ayo. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Isalatan dan iman dan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami. Sing banter bareng-bareng melestarikan lagu Wali Songo. Sloko Bado elo sirama wajan solo alai bayung muda. Sluku bado elo sirama wajan solo alai bayung muda. Sholawat sing banter. Mudah-mudahan muktamar ayem. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Isaratan imatan bidami mulkilahi salatan daimatan intami mulkilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak pikir-pikir santri ning malah saiki matre ya. Mau dong duwe duit ra iso nabuh. Diwene duit iso nabuh.
Ya Allah lele. Muga-muga sok pinter golek duit kabeh le. Amin. Saiki pengen dadi waline Gusti Allah sing paling gampang. Kuwi ora mergo ngalim le. Ora mergo ahli ibadah, mergo ahli sedekah. Coba mangwaos nih teng kitab Wasiatul Mustafa. Inna auliya Allah la yanalu mir rahmatillahi wa sa'ata ridwani bikasratil ibadah walakin yanaluha bisakhawatin nafsi wal istihanatu anid dunya. Dadi lha pengen dadi waline Gusti Allah niku salah siji paling gampang napa? Mike modiar kata kandani. Iki sone yo urung dibayar. Oh. Lho le, bedone cewek karo sound system. Sound system diragati akeh ketok wujute, cewek diragati entek akeh dipek kancane. Dok, dijogo. Kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintaiku, lakukan satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Malah kue galau. Aku nganan, kamu ngiri, akunya bertahan, kamunya lari. Ramain dok. Dijogo tenanan. Tahu bulat digoreng dadaan, cuwilik regane 500-an kok. Mosok nak muwe nak modal gratisan. Kan aku jadi mau. Hati-hati dok. Jatuh cinta itu tidak sakit. Putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta. Piye mau lah rupamu? Arep gawe anu to, status to. Nek tak kasih satu. Move on itu pilihan. Gagal move on itu cobaan. Pura-pura move on, pencitraan. Lah. Mila cangkemku larang le. Kula niku fitnahe macam-macam. Gus Miftah dai bertarif 3M. Padahal 3M niku sama dengan malam hari ini ngaji di Muktamar. 3M, matur nuwun Mas Miftah gitu. Malah kadang-kadang Gus, 7,5 M, 7,5 M. Napa niku? Pitulungan setengah makso. Saya ngaji diundang Haji Sam ke Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dijemput pakai private jet. Ngaji di Jakarta, di tempatnya Crazy Rich Rio, dijemput pakai Ferrari. Ngaji di Sumatera, dijemput pakai helikopter. Ngaji di Lampung, begitu masuk Rawapitu, ya Allah getek Gus. Ya Allah. Tekan. Kelingan ra bro. Luar biasa. Lampung dilawan. Jadi numpak mobil ning Lampung iki subhanallah, ada ombak tanpa air. Lah niki biyen Guse melu kula, kalau Pak Ardito saderenge dadi wakil bupati niku. Saya bilang sama Ardito, karena sopirnya marah-marah. Kiai ngapunten nggih, ini jalannya rusak, itu yang rusak mobil-mobil truk gandengan dan lain sebagainya. Saya bilang Anda salah bro. Yang rusak jalan tuh bukan truk, tapi apa? Mobil mewah. Kok bisa Gus? Bisa. Kenapa? Karena uang yang seharusnya untuk dandani jalan, dikorupsi gitu. Katanya sabotase pejabat ini, sabotase pejabat. Makanya bahasa saya apa? Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi kok ono pejabat mangan duit rakyat jenenge fasa. Pas ya. Alah, ramelok-melok wedi. Saya lah kelingan Pak, saya ngaji di Hong Kong. Waktu itu rame-ramenya gitu loh Neng, anggota calon DPR ketangkep KPK gara-gara bagi amplop Rp50.000 di Jawa Tengah. Bagi sampai 80 kerdus isinya 50.000 per amplop. Saya bilang, suara rakyat 5 tahun dibeli 50.000. Aku ngaji ning Sarkem, ning PSK, di lokalisasi, lonte sing paling murah sak jam 200.000. Ayo. Lo apal mengaku ya ini lonte goblok. Gorene malah dipek.
Pola ya aku iki tahun 2000 nganti saiki lah ngaji karo mbak-mbak itu. Kula iki ngomong lonta-lonte nama pengajian ngoten iki nggih. Kalau ketemu mbak-mbaknya enggak pernah, Bu. Kok saya ngaji sama mereka menyebut mereka lonte, naudzubillah min dzalik, enggak pernah. Saya menyebut mbak-mbak yang terhormat. Enggak mungkin saya ngaji sama mereka para lonte rahimakumullah, kan enggak mungkin. Karena saya menghormati mereka itu. Enggak mungkin saya ngomong seperti itu. Contoh goblok gitu loh. Saya tak sandat loh gitu loh. Angel itu. Lah iya toh, suara rakyat 5 tahun dibeli 50.000. PSK paling murah sejam 200.000. Berarti lah luwe larang lonte tinimbang suara rakyat. Maka saya bilang hidup lonte, yang ngono toh. Lu larang lonte kok itu loh. Makanya besok kalau mau pemilu, mau pilbo, pilihan apapun jangan pernah jual suaramu. Ketika kamu jual suaramu 50.000, yang jadi korban siapa? Jalannya. Yang jadi korban siapa? Infrastrukturnya. Yang jadi korban siapa? Rakyatnya. Calon pejabat rungokno kupingmu. Gitu. Maka nanti akan saya sampaikan 5 model orang tentang NU Gus. Tak sampaikan ngomong ini muktamar. Endis yang benar-benar cinta karo NU, mana yang sekedar pengen tahu NU, mana yang memanfaatkan NU. Makanya lagu yang paling saya benci salah satunya apa? Balonku ada 5, ras seneng belas. Kuwi lagu NU tak kandani. Coba balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Ngopo? Ayo. Abang ono, kuning ono, biru ono. Kenapa yang dipilih kok balon hijau? Milo wong NU kan aku rangel. Inilah sampai muktamar ribut sing tak tuntut sing gawe lagu balonku ada 5 tak kandani. Lagu kok misruh. Ana meneh lagu Ramutu Gus. Po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Kuwi lagu ngawur to kuwi. Sejak kapan belalang dan kupu-kupu kalau siang makan nasi malam minum susu? Walang kok cangkeme celutak gitu loh. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan sama anak-anak salah. Salahnya di mana? Kalau siang makan nasi malam minum susu itu anaknya apa bapaknya? Ilmiah bro kandani yo. Tapi yo ono ustaz sing kebablasan. Apa itu? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat semua banyak pohon cemara. Katanya ini lagu gereja. Lah lagu gereja mbahmu, munggah gunung ki onone cemara, ora mungkin kurma, goblok iki aku ngono. Ini mau Natal ya. Anda tahu, jangan kemudian Anda fanatik tapi goblok gitu loh. Orang Islam gak boleh menanam pohon cemara, itu lambangnya Natalan. Tak kasih tahu. Tahun 2018 musim dingin saya ke Swiss, ke Monti Tlis, puncak minus 20 derajat. Satu-satunya pohon yang mampu bertahan di musim dingin itu hanya pohon cemara. Itulah alasan kenapa pohon cemara diabadikan menjadi lambang Natal. Kok saiki awakmu mengharamkan menanam pohon cemara? Pertanyaan saya, sejak kapan pohon itu punya agama? Ono meneh Gus. Jadi ada ustadz Wahabi itu nyanyi tentang ini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku turut. Dia bilang apa? Ini lagunya orang Kristen. Kenapa? Karena perginya hari Minggu. Ya Allah. Goblok kok kebangetan. Nganti belangkonku ki mumet. Padahal belangkonku kemarin laku 900 juta untuk nyumbang muktamar coba itu loh. Ya enggak Neng gitu loh. Saya itu 1 bulan Pak ngelelang belangkon 2 kali. Yang pertama untuk gerakan santri asuh Indonesia. Saya lelang laku 200 juta. Yang membeli kawan saya Mas Putra Siregar, juragan PS Setur itu yang punya HP itu. Dibeli 200 juta, uangnya saya sumbangkan. Kemarin pas konser di Balai Sarbini sama Padi, Adi MS sama Abah Lutfi, belangkon saya lelang. Saya buka dengan harga 500 juta, langsung ditawar 600 juta.
Saya bilang, enggak saya kasih, kurang tinggi, 650, 700, 800, sampai mentok 900 juta. Ngajar. Blangkonku regane 900 juta, ndah apa sempaku tak kandhani. Apa meneh isine gitu loh. Larang mantamu. Saya mau berangkat konser, saya sowan ke Abah Lutfi, saya sungkem sama beliau, Bah, mau lelang blangkon, Bah, dongake regane larang, Bah. Duitnya nggak boleh, damel muktamar, NU, nggih, Bah. Begitu lelang kok laku 900 juta. Ini gantian rambut saya ditawar sekarang. Gus, besok umroh sama saya, terus rambutnya dipotong, saya beli $10.000. Berapa itu? 150 juta. Kurang larang aku ngono. Rambut saya udah ditawar $10.000. Itulah mahabbah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Kalau bahasanya orang beriman apa? Faya ayatu nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kenapa kita menggunakan mahabbah? Supaya radiyah mardiyah. Radiyah ki awake dhewe ridho ketemu Allah, mardiyah Allah ridho ketemu awake dhewe. Itu pribadi-pribadi yang mutmainnah. Kenapa orang beli blangkon saya sampai 900 juta? Karena cinta. Maka saya bilang cintaku pada NU itu seperti angka di papan skor. Apa itu? Bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Wow. Cintaku padamu seperti coronavirus. Tidak nampak sih, tapi sangat serius. Tapi bohong. Bilang gini ngomong sewu. Orang banyak mendahulukan ma dibandingkan man. Maka supaya man kita ini ditenang. Contoh tadi saya bilang, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Bapak Ibu muktamirin mati meninggalkan utang matamu, utang. Kenapa muassis yang tadi nampak gambar kita di belakang itu dikenang? Ada kaidah. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau banyak itu pasti murah, kecuali adab. Makanya orang-orang wingit ahli tirakat itu enggak banyak, maka harganya mahal. Bahasa Masari, Mbah Wahab Hasbullah. Mahal karena jumlahnya enggak banyak. Kaidahnya apa tadi? Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau banyak itu pasti harganya murah kecuali adab. Maka kalau kamu pengen harganya mahal, jadilah orang yang langka. Barang itu kalau langka dianggap barang antik, dan kalau antik harganya mahal. Kiai ki oke, sing ngaji ning lonte sedikit. Karena saya ngaji ning lonte sedikit berarti saya ngaji longko. Kalau longko berarti antik. Kalau antik harganya mahal. 900 juta bro. Ngono bojone mung siji kok padake. Nambah istri lagi Gus, nunggu takdir. Kalau memang ada takdir saya nikah lagi. Kalau nggak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Andake matamu andake. Iki cangkeme sapa to? Enggak, saya nggak akan nikah lagi. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Kenapa saya ngomong demikian? Karena direkam kamera. Lagi live NU channel tonton bojoku modar aku. Atakon, wong lanang karo wedok kuat ndile. Wong wedok. Kuat wong wedok. Ora percaya. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Masuk. Kamu pengen tahu cara membedakan madu yang asli sama madu yang palsu? Gampang li. Madu kamu taruh di botol, kamu goyang dia gerak palsu, berarti air.
Madu kamu taruh di atas meja, ada semut datang palsu, berarti ada gulanya. Madu kamu bawa pulang, istrimu marah, asli. Sangel, angel. Insyaallah lah, saya akan tetap setia dengan satu istri, bertahan satu cinta. Lah ya iya tak. Setuju nih Mas? Di mana-mana satu. Oh iya, bukan di mana-mana lah pokoknya satu. Mas Ipang ini kalau lihat DM saya, Mas Ipang Gus Ipang ini kalau lihat DM saya itu mau ngeritik. Cewek artis, wong ayu, rondo, Gus, jadikan aku yang kedua. Waduh. Noh, gitu loh. Sing lucu ada santri, namanya Wahyu. Setiap nembak cewek ditolak sama ceweknya. Saya bilang sama ceweknya, kenapa kamu menolak Wahyu? Saya nggak bisa menerima Wahyu, Kiai. Kenapa? Karena kalau saya terima saat aku dikira nabi. Ada cewek dikandani karo di WA karo cowoke. Dek, mau nggak kamu saya halalkan? Ceweknya diam. Dek, mau nggak kamu saya halalkan? Diam. Sampai ketiga kalinya, Dek, mau nggak kamu saya halalkan? Ceweknya jawab, sorry mas, aku bukan babi. Iyalah lele mesake. Jomblo. Sake lele. Santai sajalah, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Wow. Tak wenehi carane, piye carane dadi wong ampuh. Mohon izin nggih. Kula niki mboten nyindir NU, mboten nyindir sinten, tapi ini saya nyindir bagi orang yang memanfaatkan NU. Kula nyuwun pangestune, saya besok mau dapat rekor muri 2. 1 blangkon terjual paling mahal sedunia. Nomor 2 saya mendapatkan muri gambar selebritis yang paling banyak terpampang di bokong truk. Neng Malasa ada 150 gambar saya di bokong truk. Gambarnya Gus Miftah plus quote. Saya ikhlas gak apa-apa, tapi yang membuat saya bersedih satu. Ada mobil tank sedot WC. Nah, ono gambare Gus Miftah. Tulisannya apa le? Quote-nya Gus Miftah, silitmu adalah rezekiku. Jadi mungkin awal Januari masih Bang, awal tahun, bulan Januari saya mendapatkan 2 anugerah muri, belangkon paling mahal sedunia, sama selebritis yang gambarnya paling banyak di bokong truk. Teman saya Jawa Timur bilang seorang kiai, kamu itu wali Gus, apa wali bokong truk. Sono ya. Jadi tadi yang saya sering ngomong quote-quote, itu sebenarnya terjemah Pak, dari kitab yang saya baca, contoh ngomong hikam. Di dalam hikam itu ada pasal bunyinya begini. Ijtihadu kafi madu minalaka wa taksiru kafi matuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu mengejar sesuatu yang sudah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap yang apa belum Allah jaminkan untukmu adalah merupakan tanda bukti telah mati mata batinmu. Itu sebenarnya hikam, tapi kemudian saya bikin quote. Kamu gak usah mengkhawatirkan rezekimu. Kenapa? Karena masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Tidak ada yang tahu. Contoh lagi begini. Dalam hikam itu ada bab tentang doa. La yamuddu ta'akhuru amadil ata'i mal ilhai fid du'a mujiban liyaksika fahuwa duminalaka al ijabah. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doa kamu, menjadikan kamu berputus asa. Fahuwa, dia Allah duminalaka, menjamin kamu al-ijabah, mengijabah doa-doamu. Itu saya wujudkan dalam bentuk quote. Karena anak-anak muda sekarang itu paling senang mendengar quote. Quote saya apa tentang itu? Berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka berdoalah terus walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Quote, sebenarnya kitab.
Kayak Ar-Rum 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Maka saya bilang, sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Di mana? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Jadi orang hari ini bertanya, kok Gus Miftah ngajinya pakai kuwut? Itu supaya gampang diterima oleh anak-anak muda, Pak. Karena khotibun nas biqadri ukulihim. Berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Jadilah aku ngomong kuwut, awakmu gampang menerima. Kalau bahasa kamu bukan kuwut tapi apa? Kata-kata. Betul? Itu sebenarnya itu loh. Contoh, berbicara tentang apakah kekuasaan Tuhan lebih hebat daripada kita. Hikam mengatakan, ma tawaqqafa matlabun anta tolibu birobika wala tayasaro matlabun anta tolibu binapsika. Saya bilang apa? Ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Wow. Ternyata itu menarik, dibuat sama teman-teman bokong truk, digambar-gambar saya, kemudian dikasih quote. Dan yang paling viral satu, ketika dulu orang cerewet dengan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, saya bilang, cukup Rokib dan Atet yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Lagu saya banyak, Pak. Makanya besok mau dapat rekor. Nih ya, 5 klasifikasi orang tentang ke-NO-annya. Tak bela-belakin nulis ning malasa. Mau dilali matamu. Iki raurun cerewet. Saya kan pernah diundang oleh kelompok Salafi Wahabi. Orang Salafi Wahabi itu kalau ngaji biasanya pakai apa, Gus? Itu loh, poin apa namanya? PowerPoint. Dia bilang kelemahan orang NU itu kalau ngaji satu, Gus. Kenapa? Kalau ngaji nggak pernah pakai PowerPoint. Aku yang NU, aku seneng karo Gus Dur, seneng guyon, tak jawab. Kenapa orang NU kalau ngaji nggak pernah bawa PowerPoint? Karena bagi saya orang kalau ngaji bawa PowerPoint berarti dia nggak punya power, nggak punya poin. Kenapa orang NU nggak pakai PowerPoint? Karena orang NU full power, full point. Ngono caranya kok ngopo? Kayak dulu orang teriak-teriak begini, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Itu mesti bukan orang NU. Kenapa kiai-kiai NU tidak pernah teriak-teriak seperti itu? Karena orang NU, kiai-kiai NU tidak pernah lari meninggalkan Quran, tidak pernah lari meninggalkan Al-Hadis. Lah yang orang teriak-teriak itu ya lumrah, wong gaweane ninggal ke Quran, ninggal ke hadis. Mila apa-apa ra entuk. Tahlil entuk tahlilan ra entuk. Sholawat entuk sholawatan ra entuk. Yasin boleh, yasinan enggak boleh. Masa kamu enggak bisa membedakan antara yasin dan yasinan? Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Tahlil belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Sempak itu belum dipakai. Kalau dipakai namanya sempakan. Kotang ki durung dinggo, lah wis dinggo jenenge kotang. Masa ra entuk ya gondal gandul. Dolanmu kurang adoh kok. 5 jenis orang NU. Iya, selawatan dhisik sejuta ora meneng wae kowe. Ayo, selawatan. Ora iso jialuk duitmu. Ayo dicekel mike. Kamu khusyuk apa ngantuk? Dicopot aja maskernya, biar kelihatan merongos. Rapopole. Kamu kalau cari cewek, carilah cewek yang mulutnya dikasih kawat gigi. Nah, karena gigi saja dijaga, apalagi kemaluannya. Ngono. Ya, selawatan ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Lagu baru, belum jadi. Mbak-mbak minta lagu apa? Mendung tanpa udan? Oh, apa meneh? Lemah teles? Ya udan kok ya lemah teles. Yes, lagu-lagu jomblo we. Yo, kowe nabule ndangdutan. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama ra duwe
Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Sholawat ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtar. Oh, semuanya bawa HP apa enggak? Bawa HP? Yuk semuanya flashnya dihidupkan. Men muktamare meriah. Ayo. Ayo semuanya diangkat HP-nya. Mudah-mudahan muktamar ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan muktamar bisa berjalan damai, aman, ayem. Amin. Ayo semuanya diangkat. Mesti HP ini cross. Elek banget sih sinyalnya. Nah. Flash elek banget ya. Ayo. Cross. Ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene gendang ngaji. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtar. Ulangi yang lebih kenceng bareng-bareng. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtar. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo, saiki lagune wong NU. Sadurunge tak terangke NU niku. Diangkat. Diangkat. Bareng-bareng niki lagune wong NU sing kula tau diprotes niki jarene sholawate hoak. Lampune sapa sing mati? Nah aku mati po? Oh, ora matamu picek iki lho rae. Niki jalan Tuhan nih. Saya seharusnya tanggal 23 itu berangkat ke Los Angeles, Amerika. Saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles untuk berbicara toleransi di Los Angeles. Gara-gara video saya yang viral ceramah di gereja. Delalah visane mundur. Makanya saya bisa hadir di muktamar. Berarti sudah ketentuan Allah. Saya baru besok berangkat awal Januari. Ya. Jadi orang Amerika belajar toleransi dari anak-anak santri Indonesia. Wow, tepuk tangan untuk santri. Semuanya diangkat yang di belakang. Nyanyi untuk Enel. Lampunya patah ini. Semuanya diangkat. Sing go apa engko diangkat. Ayo anak-anak santri siap-siap. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman. Wal ali wal bimang wal ali wal ashabi. Sing luwe bander bareng-bareng. Sholli wa sallim daiman
Allah Allah salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Yo bareng-bareng. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman abada. Sholli wa sallim daiman abada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesing donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman abada. Sholli wa sallim daiman abada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi. Dijawab sing banter. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman abada. Sholli wa sallim daiman abada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi. Terakhir sekali lagi yang lebih khusyuk hadrohnya diam. Kurang banter. Sholli wal ali. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngopi dulu, ngopi dulu. Sanyep, anyep, sangit. Sampun jam setengah kali. Oh. Yes. 5 jenis orang-orang yang ngaku NU. Jenengan NU tenan apa mboten? Yang pertama, kok peteng ya? Oh, nggo kacamata ireng. Buka. Ya rondone klepek-klepek.
Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir istriku. Pencitraan. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, namun yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Oh, no. Ora kaya awakmu, ngakune muslimah, senengane mlumah karo Kuwi muslimah apa Kim Cilisari Ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah saya dari godaan para janda ya Allah. Amin. Tapi kalau nggak ketahuan nggak apa-apa ya Allah. Mbak-mbak iki lho, cacu wilik sirki lho. Oh, tak rabi kapok lho kowe. Malah mau. Amin kok piye Gus. Tak rabi kapok lho malah amin iki lho. Ya Allah, kan aku jadi mau. Dek, tolong mundur dikit. Cantiknya kelewatan. Ora kowe bersaing karo aku malah kowe engko bengok. Nyekel kopling keliru rating, reso nyanding mergo kalah glowing. Nggak apa-apa Le, teorinya anaknya Nabi Adam, yang cowoknya ganteng itu ceweknya jelek. Coba dibaca sejarahnya. Yang cowoknya wajahnya jelek, istrinya cantik. Kan wajahmu elek atau insya Allah sesuk bojomu remuk dan Bismillahirrahmanirrahim. Klasifikasi wong sing ngaku NU. Saya sampaikan yang pertama, kelompok orang yang tidak tahu menau tentang seperti apa dan bagaimana yang dimaksud dengan NU. Namun mereka sangat mencintai NU. Ketika ditanya perihal siapa dirinya, dia pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya adalah orang NU. Sebenarnya dia nggak paham NU itu apa, bagaimana NU, pengurusnya sopo, dia nggak paham. Tetapi dia NU. Maka dulu kita punya istilah tarik sis semongko. Kenapa dengan semongko? Semongko kaile kulitnya warnanya hijau, tapi jerone isine abang. Itu orang NU kebanyakan. Ngakune NU, padahal dia nggak tahu NU itu bagaimana. Pengurusnya sopo, visi misi NU itu apa, apalagi ngomong tawasud, tasamu, tawazun, serang ngerti, wasatiyah, moderat, dia nggak tahu. Tetapi dia cinta dengan NU. Tak kasih contoh, saya ngaji di Jambi. Saya datang jam 1 siang, ternyata jamaah sudah kumpul dari jam 9 pagi. Di lapangan terbuka nggak ada tenda. Saya mau naik panggung, perut saya mules, mau BAB. Begitu mau masuk lapangan, saya mampir rumahnya warga. Ternyata apa yang terjadi Gus? Begitu saya masuk, saya kaget. Di rumah itu, ruang tamunya penuh dengan gambar saya dengan berbagai pose. Pas ngiseng aku mikir, iki omahe sopo gitu loh. Kok isinya gambar saya banyak banget dengan segala pose. Ini santri dari mana? Atau jangan-jangan alumni pondok saya Ora Haji atau alumni pondok Bustanul Ulum di mana saya dulu mondok. Saya mikir, ini siapa? Begitu saya keluar, Gus, saya ketemu dengan ibu-ibu. Ternyata istri yang punya rumah. Bu, niki dalam jenengan, nggih. Itu yang masang foto saya siapa? Suami saya Gus. Suami ibu santri? Bukan. Pernah mondok? Enggak pernah. Terus suami ibu siapa? Suami saya itu preman terbesar di kampung ini. Tiap malam bikinannya mabuk. Pokoknya dia pangunci, paguyupan ngunjuk ciu. Gitu loh. Dia tiap malam mabuk, tapi lucunya nopo Gus? Setiap kali dia mabuk, berat, ngomyang, ngoceh, yang dilihat YouTube-nya Gus Miftah. Kalau dia mabuk, lihat Gus Miftah ngaji, guyu dhewe kaya wong edan. Saking cintanya dia dengan saya, foto-foto saya dicetak kemudian dipasang. Dan dia ngaku NU. Padahal ya ora salat, gaweane mabuk. Itulah alasan Pak kenapa saya itu mencintai orang-orang ahli maksiat. Sampai kemarin ada mobil saya yang dikasih sama orang tulisannya Presiden Para Pendosa. Begitu masuk Merak viral hari ini. Mobil Gus Miftah terlihat memasuki Merak untuk mengikuti muktamar. Gambarnya saya ada tulisan Presiden Para Pendosa. Quote-nya apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Nah ini model golongan yang pertama.
Dia nggak tahu NU itu bagaimana, NU ki apa, tugasnya apa, sing ngurus apa, nggak tahu menau, tapi dia ngaku NU. Aku Gus di Doli, ada preman besar, bikin pengajian bekas teman-teman Doli di situ. Ada preman gendut, begitu saya datang kaosnya dicopot dumbul ki, Gus Miftah begini. Tak buka ternyata apa, perutnya ditato. Tatonya apa? Bedog. Kuwi tato apa le? Bedog bah. Kenapa? Karena saya cinta dengan NU. Padahal preman tato bedog. Kuwi tato bedog ning wetengmu. Nggih, Bah. Duduk endi? Ngisore. Ora boleh. Nih, yang pertama. Kelompok orang yang tidak tahu menau tentang seperti apa dan bagaimana yang dimaksud dengan NU, namun mereka sangat mencintai NU. Saya bilang, tarik sis, semongko. Kemarin odading, sekarang semangka. Kemarin dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Gus Ipang jaluk kuat apa ke saya, pasti saya bisa. Mau kuat cinta, kuat jomblo, kuat romantis, kuat pacaran, saya bisa. Jangan lama-lama pacaran. Kenapa? Karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Loh, iya ra? Lah sampean pacaran karo ning Malsa, lah kaya wong nguyuh ning kathok to kuwi. Aku iso ndelok tapi ora iso ngrasake to. Oh, ada. Ayo, minta quote apa lagi, Gus? Tentang kecantikan? Jangan pernah sekali-kali ngatur cewek. Kamu nggak akan mungkin bisa ngatur cewek. Jangankan aturanmu, aturannya Gusti Allah gitu. Alis api-api dikerok ganti sing palsu tak kandani. Wedok dilawan. Sangel. Mula wedok ngomong lanang gawe ning ngapusi kuwi. Sing gawe ning ngapusi wong wedok, delok wae lho. Delok wae lho. Arai ketok meling ya mergo pupuran. Alis palsu ya dikerokan, gitu kan. Irung ketok mancung ya suntian, susu ketok gede ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang gaweane ngapusi, rupamu kuwi sing ngapusi yuyu. Tapi santai Nduk. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Oh. Ayu mergo banyu wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo ginju. Nomor 1. Pokoknya neng masa minta saya quote apa saja aku iso. Master of quote. Ayo, penjeluk quote apa kowe? Oh, hidup adalah panggung sandiwara. Betul, hidup ini seperti panggung sandiwara. Kalau kamu berkelahi seperti film action. Kalau kamu ketawa seperti film humor. Kalau kamu bercermin seperti film horor. Quote muktamar. Apa quote muktamar? Bila teman membuatmu terluka, bila pasangan membuatmu kecewa, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Nahdlatul Ulama datang dengan membawa cinta. Darus Saadah. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Darus Saadah mana bisa. Oh. Ya ngene ya cangkemku larang ya lumrah lah. Ampe kandel matamu kuwi. Aku sambatan ya toh. Neng masa santai saja Neng. Uang saya banyak Neng. Aku wis nyumbang kok. Saya itu kalau ngaji nggak pernah mikir amplop, karena saya tahu yang mikir amplop itu panitia. Kalau saya ikut mikir, wah malah dikira saya panitia. Buatan Neng. Demi Allah, pokoknya malam ini nggak ada amplop. Neng Masa dan panitia nggak usah ngamplopi, karena saya lebih kaya daripada Neng Malsa. Lo cahadra tak amplopi malah ono rupamu lele gitu loh. Kowe ngerti ra? Aku ingin Surabaya ono cahadra tak kayak duit 1 juta mulai wonge setruk tak kandani. Kamu tahu stroke itu penyakit apa?
Stroke itu adalah penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Lah itu. Stroke. Sebagai ngomong apa aku iso. Nomor loro. Rantai-rantai ini. Kelompok orang yang tahu tentang seperti apa dan bagaimana sebenarnya NU. Tetapi mereka tidak mau tahu perihal NU. Apakah NU mau nyungsep, mau maju, mau mundur, mau hancur. Mereka tidak pernah peduli. Dan mereka pun juga mengaku sebagai NU. Ini orang-orang yang apatis terhadap NU. Jadi ngerti, kalau kamu nggak bergerak, NU begini. Tapi dia nggak mau tahu. Tapi juga ngaku NU. Banyak nggak Gus? Banyak. Nomor 2, naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita jangan termasuk kategori yang ini. Amin. Yang ketiga, kelompok orang yang hanya sekedar memanfaatkan kebesaran NU demi mengejar popularitas, mengejar ambisi pribadinya dalam urusan jabatan dan politik, tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah peduli terhadap NU. Ini pejabat yang bajingan. Aku mulai ngamuk iki, delok wae. Jadi ngaku NU kalau sudah datang masa kampanye. Kiai-kiai NU mau dimanfaat ketok. Kurang ajar kok. Lama-lama kiai NU itu dianggap seperti daun salam dan laos. Apa wile? Lar masak sayur digolekin dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kan dancuk gitu loh. Saya nggak terima kalau kiai-kiai NU digitukan. Kalau mau nyalon semuanya ngaku NU, mendadak NU, tapi begitu jadi melupakan NU. Kathah mboten sing ngoten niku. Wong ya tekoi. A'udzubillahi min dalik. Yang keempat, saya tak terus kayak gini. Saya itu paling nggak suka Pak, Anda mengatakan, yuk kita hidupkan NU. Dari mana Anda mau menghidupkan NU? Yang ada itu bukan Anda bukan kita yang menghidupkan NU. Tapi kita yang cari hidup dari NU. Nunut urip, nunut udut. Ayo, kalau Anda mengatakan saya mau menghidupkan NU di wilayah saya, menghidupkan dengan cara apa? Kowe ra iso nguripi NU, yang ada itu adalah kamu yang cari hidup dari NU. Jujur-jujuran, coba apa NU yang tidak kita manfaatkan? Kopiah pelatih NU. Tujuannya apa? Mau bisnis tak kandani. Kowe ngedol kopiah gawe 20.000 didol 20.000. Margin. Mila sing ndase kopiah NU tak dongake mlebu surga. Kopiahe. Ayo, NU. Coba manfaatnya NU, cari hidup dari NU. Kopiah, apalagi? Baju NU. Rano bro, rano rupamu. Rano NU nih bro. Saya itu orang NU yang jarang mau pakai atribut NU. Karena saya nggak mau dikira memanfaatkan NU. Coba, baju NU, wes cari hidup dari baju. Kaos NU, cari hidup dari NU melalui kaos. Apa mana coba? Yang paling saya nggak terima satu, kalau lambang NU dijadikan gambar di sarung. Kue lah melu ngaji aku ra ikhlas. Coba Anda bayangkan, sarungmu tulisannya NU, kue ngising sarungmu ramok copot. Lambang NU kon nonton bokongmu. Ngakune NU, sarunge NU begitu nguyuh ngadeg ora cewek. Malah sangune diobat ABK. Kowe ra isin karo gambare NU le tak kandhani. Kowe sarunge NU nguyuh ora cewek malah sangune ilmu tutul, mok tutul-tutulke gitu lho. Kowe apa ra isin karo gambar NU-mu tak kandhani. Saya enggak terima, Pak. Kamu pakai baju masih saya terima lah, kopiah oke lah, disunggi, kaos oke lah. Tapi kalau gambar sarung Bu, jangan. Secinta-cintanya kamu dengan NU, jangan pernah kamu menistakan NU.
Betul? Ndi wong tak ajar iki Bapak iki. Kok mending gawe kaya aku ini lho. Iki jenenge apa iki? Iki jenenge apa iki? Gak jadi dok mbahmu. Ini namanya tokrong, katok, sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Tak buka, ora apa-apa gitu. Aku wong Jawa kok, nganggo sak gelem kok nganggo Jepang sama itu. Kamu pakai jubah kayak orang Arab ya nggak apa-apa. Tapi kamu orang Lampung Tengah gawane ngeduk pasir kok nganggo jubah. Bah, little body, silite gatel kelebon wedi. Dari mana Anda mengatakan menghidupi NU? Saya pengen menghidupkan NU. Yang ada adalah saya mau berkhidmat untuk NU. Banser berkhidmat untuk NU melalui tenaganya. Ini gimana kayak? Kayak duit. Banser 1 juta. Tiba. Kuwi apa pagar Nusa? 1 juta. Ini khidmat untuk NU, bukan cari uang dari NU. Makanya kalau orang hari ini saya mau menghidup, dobos, tak percaya saya. Coba, kalau kita mau khidmat, ini janjinya di arena muktamar. Kalau Anda mau khidmat untuk NU, permintaan saya hanya satu. Please jaga amaliyah NU jangan sampai hilang dari langgar dan musola. Tak kasih contoh. Tinggalan mbah-mbah kita itu apa? Tinggalan mbah-mbah kita ngaji di langgar itu namanya apa? Madrasah diniyah. Sekarang Anda ngaku NU, udah nggak kenal dengan madrasah diniyah, tapi diganti dengan istilah TPA. Aku rasa setuju. Maka dalil yang paling utama yang digunakan oleh orang Nahdlatul Ulama apa? Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan qadim yang soleh. Madrasah diniyah itu tinggalan mbah-mbah kita. Harus kita pertahankan. Jangan melu-melu pakai istilah TPA. Itu istilahnya orang PKS. Biarkan orang PKS pakai TPA. Tapi kita orang NU pakai madrasah diniyah. Itu namanya fastabiqul khairat. Orang kok melu-melu. Kamu itu jangan jadi follower soal itu. Kita itu pioner madrasah diniyah. Loh, Pak, kula ngomong soal fanatik dengan NU. Ora ono Pak sing iso galak kaya kula. Coba Anda sekarang lihat, ustadz-ustadz nasional itu yang pernah beredar di TV, yang terang-terangan ngaku NU siapa? Hanya Gus Miftah tak kandani. Yang lain takut wedira diundang, wedira payu tak kandani. Wah, aku ora urusan gitu loh. Coba Anda lihat. Jangan mengganti istilah madrasah diniyah dengan TPA. Yang kedua, kitab yang kita baca di madrasah diniyah itu namanya apa? Turutan, juz amma. Lucunya ngaku NU turutannya dirubah menjadi Iqra. Iqra itu produknya orang Muhammadiyah, Kiai Asad Humam Kota Gede. Bukan dia yang salah, kita yang goblok. Silahkan Muhammadiyah menggunakan Iqra, orang NU tetap menggunakan turutan, juz amma. Bedanya apa? Kenapa saya bangga dengan turutan? Ayo kanca Muhammadiyah Anda pakai Iqra, kita NU pakai turutan. Karena turutan mengajarkan kita membaca makhorijul huruf yang benar, baru kemudian dieja. Kalau Iqra langsung dieja, metode cepat membaca. Yang kita cari di NU tidak hanya cepat tapi juga tepat. Makanya begitu membaca turutan dilihat makhrajnya, pitch control. Kamu yang gak bisa ngomong R jangan bilang kontrol. Dulu Gus, ngajine lah turutan. Alif, Pak, tak. Bahkan dulu abah saya kalau ngajari saya, mimiknya dilihat. Tak, jim, ha. Ojo ngaku Gus tapi rapal karo hijaiyah. Wong ya ono bar metu penjara.
Delok wae lak sampai ngenyek kiai meneh tak ajar dhewe apa wae. Jadi Sherlock iki lho. Kaya wani-wani lele. Kon rabi bocah pacarmu kowe wedi kok rupamu. Gayane lautan kan ku seberangi, gunung kan ku dagialah matamu, kau cedak saja kamu gak berani mendatangi kok. Tetap gunakan turutan, keren. Begitu alif ba tak apal, baru dieja. Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, A, I, U. Aku mina mung ayu le, ndasku A kon ndang A, I kon mudun, U kon maju cangkeme. Supaya benar pitch kontrolnya. A, I, U. Tak fathah, ta, ha domah, hu, kaf domah, ku, tahu, ku. Dulu ning masa lahir sudah ada listrik apa belum? Apa masih ublik? Masih sentir. Dulu ngajinya pakai petromak, ublik sentir. Begitu enggak ada minyaknya, kiai kirim surat ke wali santri pakai turutan. Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, bayar ro. Ndelala wong tuane kere, bapak rong kuat bayar le musim paceklik ran duwe duit, surate kebalekno Pak Kiai. Tulisi sod fatkah so, ba fatkah ba, ro fatkah ro, sobaro. Ndelala Kiai ini mantan preman rambutnya gondrong. Bapakmu kurang ajar kon bayar malah Pak Kiai kon sabar. Nyoh suratnya kon bapakmu diwaca mim fatkah ma, tak fatkah ta, mim domamu. Pertahankan. Konco-konco Muhammadiyah silakan pakai Iqra. NU pakai turutan. Maneh diganti. Acara selanjutnya pembacaan kalimah thayyibah. Tinggalane mbahmu itu namanya bukan kalimah thayyibah. Tapi apa? Tahlilan. Bedanya apa? Kalau tahlilan itu pasti kalimat thayyibah, kalau kalimat thayyibah belum tentu tahlilan. Kalau acara selanjutnya pembacaan kalimat thayyibah oleh Gus Miftah, saya naik panggung Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu juga kalimat thayyibah. Tetap Pak gunakan istilah tahlilan, yasinan. Pertahankan, itu baru kamu menghidupkan NU. Amalan NU. Ziarah kubur. Saiki diganti ning apa? Wisata religi. Danco. Kuwi maksudnya apa itu loh? Wong hadis iki jelas kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul maut wa tuzahidu fid dunya. Kuwi hadis begitu, ziarah kubur diganti wisata religi. Kuayane ziarah kubur ganti wisata religi, ibu-ibu diandane ya Allah sandale jinjit ngarep. Jenengan sowan Mbah Hasim, Mbak Gus Ipang, sowan Gus Dur ning Tebu Ireng tak kandhani. Ziarah ke apa? Wisata religi. Maksudnya apa? Begitu pulang, terbawa omongannya Assalamualaikum Papa. Iya Mama. Halah. Mama tungkae meletek. Mama di mana? Sedang umbah-umbah Papa. Papa di mana? Ndangir. Ayolah pakai bahasa kita sendiri, nggak usah menggunakan bahasa orang lain. Nih, jenenge yang ide apa neng? Hadrowan, solawatan, apa meneh? Lah ning pondok kumbian ning Jaya Sakti Padang Ratu Lampung Tengah itu jelek terbangan. Jangan diganti. Sekarang apa coba? Seni musik religi. Halah yuyu. Wes jilbabmu pink, sempakmu pink. Seni musik tetap saja solawatan. Kemana? Berjanjenan. Kemana? Tibaan. Jangan hilang. Kalau istilah di Jawa Timur, atirilan. Soalnya apa? Antirillahumma qabra'ul karim biarfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim. Itu tradisi NU.
Jangan dirubah seni musik religi. Moco. Abadati ulimla mismidzatil aliyah. Mustadirrang faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah, itu tradisi NU. Ojo mau rubah-rubah. Lho, kiai-kiai desa tak kandhani. Mbah-mbah kaum mbah-mbah mudin. Mereka penjaga kedaulatan amaliyah Nahdlatul Ulama. Teng mriki sing ngurusi wong mati, ngurusi wong teng kampung acara namanya apa ning? Mudin. Niku wong top. Tapi jenengan ra tau bangga lan duwe mudin. Mantumu sapa? Polisi. Gua gak. Mantumu sapa? Mudin. Menghina. Polisi penting, mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Aku emosi. Ayo loro meneh rampung. Nomor 4. Loro mbahmu. Kelompok orang yang sesungguhnya mereka ini sangat membenci NU. Tapi karena ingin mencari selamat dan aman sehingga mengaku-ngaku sebagai orang NU. Contoh Gus, pas mau muktamar ini. Orang yang bukan NU tahu-tahu mencalonkan orang lain untuk menjadi ketua NU. Kayak cangkeme Faisal Assegaf itu. Gimana? Dia itu siapa? Mengkritik kiai-kiai NU, menghina NU, menghina amaliyah NU, bahkan mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari bukan siapa-siapa. Orang nalar otaknya Faisal Assegaf itu. Betul? Coba. Sherlock Gasa. Wes sentek bapak main nangis kok lele. Ya Allah, aku ini semangat Gus, mumpung niki muktamar Gus. Luwe aku ora disugok cangkemmu. Pak tapuk duit lho we. Terakhir, kula ndonga muga-muga sing rawuh seperti nomor 5 niki. Amin. Siapa yang kelima? Kelompok orang yang dengan pengetahuan ke-NU-annya memang benar-benar gigih dan ikhlas memperjuangkan, menjaga dan berkhidmat kepada NU. Walaupun mereka tidak mendapatkan apapun dari NU. Kelompok inilah yang akan diakui sebagai santri dan didoakan sampai kepada para dzurriyyahnya oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pertanyaannya adalah, merujuk pada kelima klasifikasi tersebut, mari kita bermuhasabah diri. Kira-kira kita termasuk orang NU jenis yang mana? Jawabannya ada di kita masing-masing. Tapi kula nyuwun, mudah-mudahan kita di golongan nomor 5. Saya ditanya sama Gus Ipang, Gus, minta pengen jadi pengurus PBNU? Oh enggak. Saya enggak pengen jadi pengurus NU dari bawah sampai atas. Enggak usah. Kalau bisa enggak usah. Tapi saya mau berkhidmat dengan cara saya sendiri. Kalau Rois Am itu adalah kepala, pengurus Tanfidiyah adalah badannya, Miftah cukup menjadi sandalnya. Diinjak-injak ora apa-apa, sing penting NU selamat, wong NU selamat. Amin. Maka kayak saya dibully, saya dicaci maki di medsos, enggak ngaruh. Kenapa? Ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja dibicarakan, apalagi kelebihanmu. Wow. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sampun jam 2:30. Oh, kagem muktamar membaca sholawat nariyah sareng-sareng. Sholawat ini yang diharam-haramkan oleh artis namanya Faifi. Bocah rata ngaji cangkeme cerewet, nduk kowe iki. Aja ngomong bosok le. Banget. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladzi
tanhalu wa husnul khawatimi wa yustasqal khamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi ونفس بعدد كل معلوم لك صلوا على نبي محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا istiqomah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir kehidupan yang istiqomah. Allahumma rizukna biziyadatil ilmi war rizki wal ibadah. Anugerahkanlah kepada kami semua ya Allah warga Nahdlatul Ulama dengan bertambahnya ilmu, amal dan ibadah. Allahumma rizukna dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami semua ya Allah keturunan yang soleh solehah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rizukna bi alfi quwwah. Ya Allah ya Rabb, kami hamba-hambamu yang lemah ya Allah, anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma rizukna bi alfi barakah. Ya Allah ya Rabb, dunia ini penuh dengan kemaksiatan ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hamba-hambamu beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rizukna bi alfi karamah. Kami semua ini hambamu yang hina ya Allah, untuk itu ya Allah anugerahkanlah kepada kami hamba-hambamu beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ya Allah ya Rabb, Engkau mengatakan manusia akan terbagi 73 golongan. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang istiqomah dengan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah. Dan pada akhirnya ya Allah, panggillah kami menghadapmu dalam keadaan husnal khatimah. Ya Allah ya Rabb, kami hamba-hambamu warga Nahdien malam hari ini ya Allah, memohon kepadamu ya Allah keberkahan dari muktamar ini ya Allah, kemuliaan dari muktamar ini ya Allah. Berikanlah rahman rahimmu ya Allah kepada muktamar ini ya Allah, sehingga menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa ya Allah, bermanfaat bagi agamamu yang mulia ya Allah. Jadikanlah muktamar ini muktamar yang teduh, muktamar yang ayem, muktamar yang damai, muktamar yang tenang ya Allah, sehingga mendatangkan berkah darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan pernah Engkau pecah belah kami ya Allah. Satukanlah kami ya Allah bersama para ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menjaga Nahdlatul Ulama. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang menjaga ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang menjaga pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Engkaulah yang menjaga santri-santri Nahdlatul Ulama ya Allah. Satukanlah kami ya Allah di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, sehingga membawa kebahagiaan bagi kami di dunia dan di akhirat kelak ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah untuk muktamar kali ini. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa liqada'inal qabul wal ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.